Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai berbagai metode pengambilan data pada penelitian survei. Ada berbagai cara pengambilan data untuk penelitian survei, misalnya paper-based pencil atau melalui mail, personal interview, telepon interview, dan internet survey. Nah, di sini akan saya bahas satu persatu. Nah, metode pengambilan data yang pertama pada penelitian survei adalah paper-based. Nah, seringkali peneliti juga mengirimkan kuesioner ini kepada responden ya melalui pos atau disebut sebagai mail survey. Jadi responden mendapatkan kuesioner atau survei langsung di rumah mereka sendiri dan mereka melakukan pengisian sendiri. Nah, kekurangan dari metode mail survey ini yang pertama adalah responden tidak bisa bertanya jika ada pertanyaan yang tidak jelas. Meskipun di situ sudah ada nomor gitu ya, nomor kontak dari peneliti, tapi itu akan lebih kompleks ya bagi responden untuk kemudian harus nelpon penelitinya untuk bertanya. Mungkin hanya 1-2 item saja yang tidak jelas. Kemudian kekurangan kedua adalah peneliti tidak memiliki kontrol terhadap urutan pengisian. Jadi kalau kita punya 50 item misalnya, ya sudah ordernya 1 sampai 10 urutannya 1 sampai 50 urutannya, ya kemungkinan besar urutan yang sama itu juga akan kita berikan di semua kuesioner yang kita sebar gitu. Karena kalau misalnya kita harus mengacak itemnya, berarti kita juga harus mengeluarkan banyak biaya cetak ya kan. Kita harus keep track gitu. Jadi kalaupun diacak, mungkin pengacakannya juga nggak bisa terlalu banyak gitu ya, nggak bisa terlalu kreatif gitu. Jadi mungkin hanya bisa membuat 2 atau 3 versi gitu ya. Yang 50 item itu kita acak sedikit, tetapi tidak bisa betul-betul diacak secara random untuk semua item atau semua bagian dari kuesioner yang kita berikan kepada responden. Kekurangan yang ketiga, dan ini sangat penting, adalah low response rate yang kemungkinan bisa juga menimbulkan adanya response rate bias. Nah, response rate ini adalah perbandingan antara subjek yang mengisi dengan jumlah sampel. Jadi kalau misalnya hanya ada 30 orang yang mengisi dari 100 sampel, jadi misalnya kita sebar kuesioner kita ke 100 orang dan hanya 30 orang, berarti response rate kita hanya 30%. Nah, kalau dengan paper based atau mail survey, yang paper based yang menggunakan mail, nah itu ada kemungkinan response rate-nya rendah ya, karena mungkin terlalu ribet ya bagi responden untuk mengirimkan kembali kuesioner yang sudah diisi ya, meskipun sudah diiming-imingi misalnya diberi langsung uang gitu ya, beberapa survei yang menggunakan mail itu misalnya dikasih uang itu $1, $2 gitu ya, kalau di Amerika Serikat misalnya. Nah, itu tetap ribet ya bagi responden untuk kemudian harus ke kantor pos dan mengirimkan kembali gitu kepada penelitinya. Nah, low response rate ini bisa menyebabkan response rate bias ya. Response rate yang rendah ini mengancam keterwakilan gitu. Jadi representativeness dari sampel kita ya pada populasi ya, dibandingkan dengan populasi itu bisa terancam gitu ya, karena kita tidak tahu yang 30% itu apakah betul-betul merepresentasikan populasi kita atau jangan-jangan enggak gitu ya. Jadi ada komponen dari populasi yang kemungkinan tidak terwakili dalam sampel ya. Orang-orang yang biasanya mengirimkan kembali ya, survei-survei tersebut, ya biasanya misalnya orang-orang tua yang tidak ada yang tidak bekerja, orang yang tidak bekerja gitu ya, sehingga mereka mungkin punya waktu untuk mengisi dan juga mengirimkan ke kantor pos gitu ya. Sementara orang-orang yang bekerja gitu ya, yang mungkin cenderung lebih muda gitu, usianya mungkin malas ribet gitu ya, malas ribet untuk ke kantor pos gitu, karena mungkin tidak ada waktu gitu ya, pada jam kerja mereka bekerja sehingga habis itu males gitu ya ke kantor pos, seandainya pun kantor posnya buka sampai malam. Cara yang kedua yaitu melalui personal interview.
Nah, ini adalah wawancara secara personal. Subjek ditemui secara pribadi oleh pewawancara, dan pewawancara menanyakan pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Nah, penelitian besar seperti IFLS, ya, Indonesian Family Life Survey atau Sakerti, juga sensus sensus penduduk dari BPS yang petugasnya datang itu menggunakan metode ini gitu ya. Jadi mereka datang langsung. Ya, FLS itu mengikuti responden mereka ya dari tahun ke tahun gitu, dan langsung datang ke rumah respondennya gitu ya. Jadi secara personal dibacakan pertanyaannya yang ada di dalam kuesioner gitu ya, meskipun berbuku-buku gitu ya. Kalau AFLS itu ada beberapa buku. Nah, itu ditanyakan ya oleh interviewer gitu ya kepada masing-masing responden. Itu karena responden AFLS itu unit ya, unit keluarga. Jadi unit yang di dalam unitnya itu adalah anggota keluarga gitu ya. Jadi masing-masing anggota keluarga akan diwawancarai, yang anak-anak itu ditanyakan kepada orang tuanya seperti itu. Nah, dan ya itu betul-betul datang ya ke rumah masing-masing. Nah, jika dibandingkan dengan yang mail survey tadi, ada beberapa kelebihan ya dari personal interview. Yang pertama tentunya subjek bisa langsung bertanya ya, karena interviewernya ada di situ, hadir langsung. Kalau ada bagian membingungkan, langsung tanya gitu. Sehingga juga bagi interviewer bisa konfirmasi jawaban-jawaban yang tidak jelas. Nah, lagi pada pengalaman IFLS itu gitu, kebetulan saya pernah jadi data editor yang tahun 2007. Nah, itu bahkan pewawancara kan bisa kembali lagi ya. Jadi ketika pewawancara sudah mendapatkan data dari keluarga-keluarga, itu akan dicek ya, akan dicek oleh data editor, kemudian juga supervisor ya dari lokasi tersebut. Nah, kemudian data editor dan juga supervisor itu nanti akan juga bisa mengevaluasi ya, oh ini sepertinya jawabannya kok nggak make sense gitu ya, dan ini tidak seperti yang ingin kita tanyakan ya. Pewawancara bisa kembali lagi dan kemudian mengkonfirmasi jawaban-jawaban yang mungkin di interview yang pertama itu kurang jelas, sehingga bisa dikonfirmasi lagi, ditanyain lagi datanya dengan lebih jelas, sehingga data yang diperoleh pun kualitasnya juga lebih baik. Nah, response rate-nya tentunya karena wawancaranya langsung datang ya lebih tinggi daripada mail survey. Komitmen subjek juga lebih tinggi karena langsung didatangi itu tadi oleh pewawancara. Tapi tentunya tetap ada kelemahan dari personal interview ini. Yang pertama, responden semakin lama bisa semakin sulit dicari ya. Pasti akan ada alasan gitu, alasan keamanan lah, tidak mau dikunjungi, lagi repot, lagi sibuk gitu ya. Apalagi tadi kalau AFLS karena longitudinal ya penelitiannya, sehingga atau didatangi lagi misalnya, wah sudah terbiasa dengan penelitian itu, kemudian malah jadi menolak gitu karena udah bosen gitu, tidak mau dikunjungi, repot, sudah tahu bahwa itu nanti akan banyak berbuku-buku tuh yang akan ditanyakan gitu ya, sehingga responden atau partisipan tuh juga bisa jadi melarikan diri gitu ya, lari gitu. Atau ketika tadi mau bertanya kembali yang mau diklarifikasi juga mungkin, wah kalau sekarang saya sibuk mbak, akhirnya nggak ketemu lagi misalnya. Itu banyak terjadi ya. Biayanya tinggi tentunya karena kita harus datang langsung ke lokasi masing-masing responden atau partisipan. Jadi biaya itu juga untuk waktu ya, pelatihan dan honor, karena kalau misalnya kita punya interviewer yang harus datang dan bukan kita sendiri, misalnya kita punya asisten dan kita punya partisipan yang sangat banyak, ya itu kan kita harus melatih semua asisten supaya terstandarisasi dan memberikan honor juga ya pada interviewer itu tadi. Dan ada juga mungkin kemungkinan kita harus melakukan coding gitu ya. Kalau pakai wawancara, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang open-ended gitu, harus kita coding, harus kita kategorisasi, kita coding. Itu juga membutuhkan waktu lagi, tambah waktu, tambah biaya lagi.
Kemudian kekurangan yang ketiga terkait dengan interviewer bias. Nah, apa sih interview bias itu? Nah, interviewer bias itu adalah bias yang bersumber pada interviewer tentunya. Nah, misalnya interviewer mencatat tidak tepat gitu ya, karena bias pengetahuan yang dia peroleh sendiri atau mungkin punya opini sendiri ya terhadap isu-isu tertentu gitu. Misalnya responden mengatakan salah satu masalah di TV kita adalah banyaknya kekerasan gitu ya, dan kebetulan saya interviewer memang punya pendapat yang sangat kuat gitu tentang berita-berita di televisi gitu. Banyak yang tidak disetujui misalnya oleh interviewer itu sendiri. Kemudian interviewer mencatat, oh ini kekerasan di TV, padahal responden mengatakan itu hanya salah satu masalah gitu ya, bukan semua, bukan satu-satunya masalah di TV gitu ya, tetapi mungkin interviewer mencatat bahwa responden itu mengatakan bahwa masalah di TV kita adalah kekerasan gitu. Kemudian interviewer misalnya menanyakan pertanyaan seperti ini, apakah yang Anda maksud kekerasan itu adalah pembunuhan dan pemerkosaan? Ya, ini kan langsung leading tentang pembunuhan dan pemerkosaan, padahal kekerasan yang dimaksud responden itu mungkin awalnya ya tidak hanya pembunuhan dan pemerkosaan, tetapi karena sudah di-lead ya, pembunuhan dan pemerkosaan, sehingga langsung, oh iya betul sekali, kemudian yang diceritakan setelah itu adalah tentang pembunuhan dan pemerkosaan saja. Sehingga yang dicatat interviewer tambah lagi gitu ya, semakin jelas lagi dan semakin jelas tidak tepatnya gitu ya, kekerasan di TV itu pembunuhan dan pemerkosaan misalnya. Padahal seharusnya probing itu lebih netral gitu ya, misalnya apa yang Anda maksud dengan kekerasan, supaya responden itu bisa menceritakan dari pendapatnya sendiri, bukan karena di-lead oleh interviewer. Nah, interviewer bias itu bisa dihindari ya dengan beberapa cara. Yang pertama, kita harus punya interviewer yang terlatih ya, jadi harus melatih interviewer-interviewer tersebut dengan instruksi yang terstandarisasi gitu ya. Jadi interviewer juga harus terstandar, bahkan mungkin cara menyapa responden pun harus terstandar, dan juga instruksi ya yang dituliskan di dalam kuesioner itu misalnya harus diikuti gitu ya oleh semua interviewer. Kemudian supervisi terhadap interviewer. Nah, makanya tadi dalam penelitian AFLS itu ada data editor yang mensupervisi ya kualitas data, kemudian supervisor sendiri gitu ya di masing-masing area gitu, masing-masing lokasi, sehingga bisa dilihat apakah interviewer betul-betul melaksanakan standar yang sudah dilatihkan, apakah betul-betul menanyakan sesuai dengan yang kita inginkan ya, oleh peneliti inginkan, seperti itu. Nah, metode selanjutnya untuk pengambilan data pada penelitian survei itu bisa melalui telepon. Ya, ada beberapa kelebihan. Yang pertama tentu kalau melalui telepon, ini kita bisa mendapatkan kemudahan mencapai tempat-tempat terpencil, terisolasi, dan berbahaya. Ya, ini dulu kan survei melalui telepon itu telepon rumah itu ya, tetapi sekarang sudah banyak ya, mungkin kita sendiri mengalami mendapatkan telepon gitu untuk disurvei tentang kepuasan kita terhadap pelayanan di tempat-tempat tertentu misalnya. Bisa mencapai subjek yang sulit ditemui secara langsung melalui personal interview, bisa lebih cepat diselesaikan, dan interviewer mudah diawasi ya, karena misalnya interviewer duduk di suatu tempat yang sama gitu ya, sehingga supervisor juga bisa langsung melihat gitu ya kemampuan interviewer dalam bertanya. Ini terjadi di call center ya, call center juga banyak melakukan call center ini, suatu tempat gitu ya kerja di mana pekerjanya itu ya hanya menelpon konsumen ya, menelpon klien gitu ya, untuk menanyakan tentang produk atau menanyakan tentang kepuasan pelayanan gitu ya. Dan ini ada supervisornya di situ yang bisa mengawasi para pekerja di call center tersebut. Nah, beberapa kekurangan survei melalui telepon itu meliputi selection bias ya, karena kalau waktu itu masih pakai telepon rumah ya kita tidak bisa menjangkau subjek yang tidak memiliki telepon atau tidak memiliki HP sekarang ya.
komitmen responden untuk berpartisipasi rendah karena bisa dia langsung hang up gitu ya, langsung wah survei lagi langsung ditutup gitu. Kalau melalui HP atau telepon yang sudah ada yang kita bisa melihat nomornya, kita mungkin sudah hafal gitu ya, nomor-nomor tertentu, ini paling survei gitu, paling ini marketing, kemudian tidak kita angkat sama sekali. Jadi komitmen responden untuk berpartisipasi rendah karena nggak ada itu ya, interviewer atau peneliti yang langsung datang gitu. Mereka bisa langsung menolak ya, tanpa kita tahu gitu, nggak usah diangkat aja misalnya teleponnya. Subjek berpotensi kesulitan mengingat pilihan jawaban ya, karena disebutkan melalui telepon tidak bisa dilihat langsung, sehingga partisipan kan harus mengingat. Nah, banyak penipuan dan telepon marketing, nah sehingga kita kemudian nggak usah diangkat aja, paling ini marketing, padahal itu survei dan itu penelitian gitu, penelitian dari mahasiswa gitu ya, betul-betul atau dosen gitu, kredibel gitu ya, tetapi karena sudah terlalu banyak penipuan dan telepon marketing, ketika ditanya, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan Bapak Ibu gitu, kami dari mahasiswa psikologi UGM saya. Mungkin partisipan bisa jadi nggak percaya gitu, ini paling mau penipuan lagi gitu ya, kemudian ditutup teleponnya. Itu bisa jadi terjadi. Potensi kesulitan dalam menentukan sampling frame ya, karena tidak semua telepon terdaftar, atau kalau sekarang itu mungkin satu orang punya 2 nomor HP gitu ya, punya lebih dari 1 nomor HP. Sehingga kita sulit ya menentukan sampling frame yang tepat di populasi tersebut. Nah, kalau di masa sekarang ini untungnya ya kita sudah bisa melakukan survei secara online. Kita bisa melakukan email survei, jadi surveinya itu dituliskan di email ya gitu atau dikirimkan melalui email. Ini lebih simple ya daripada yang sebelum-sebelumnya, daripada paper survei, mail survei, telepon survei ataupun personal interview ya. Jadi ini lebih simple, kita langsung aja kirim gitu, nggak perlu ngepost kan, keluar biaya ngepost kan, atau harus datang langsung atau keluar biaya telepon gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita langsung copy paste itu ya, kuesionernya di body emailnya, di kontennya, ataupun kita attach ya, itu memang email survei itu masih punya keterbatasan gitu ya, secara visual ya, terus kemudian tidak ada interaksi juga dengan peneliti, kemudian secara struktur kita juga tidak bisa tadi melakukan pengacakan atau melakukan filtering gitu ya, pakai skip logic misalnya, itu pakai email survei masih terbatas. Nah, sebaliknya kalau pakai web survei itu tampilan bisa lebih baik. Kalau kita pakai survei platform online itu ya tampilan lebih baik. Kita bisa setting gitu ya. Kita bisa main settingnya supaya tampilannya bisa lebih baik, lebih bagus, lebih dinamis karena mungkin ada filtering, instruksinya lebih dinamis, dan bisa pakai juga drop down list dan berbagai macam pilihan ya, opsi presentasi pilihan dari setiap pertanyaan atau pernyataan yang kita tampilkan di survei kita. Nah, untuk online survei ada beberapa kelebihan. Yang pertama murah ya, hemat biaya. Kita nggak perlu biaya cetak, biaya kirim, honor untuk interviewer atau pelatihan interviewer, nggak perlu juga data entry ya, karena semua sudah terekam. Kemudian implementasi dan koreksi cepat. Begitu kita punya final version dari survei kita, bisa langsung dikirimkan, koreksi juga cepat. Begitu nemu typo, kita bisa langsung koreksi, nemu hal yang membingungkan kita langsung koreksi, filtering nggak jalan langsung koreksi gitu ya. Pokoknya cepat koreksinya. Tidak tergantung jumlah sampel karena kita tidak terlalu tergantung budget ya. Kalau misalnya paper base atau personal interview ataupun telepon, kita mungkin punya budget tertentu untuk bisa mencakup misalnya 100 responden, 200 responden. Kalau kita perlu lebih dari itu akan kesulitan. Tapi kalau online survei karena tadi biaya yang murah, kita nggak terlalu tergantung jumlah sampel. Mudah diisi ya, tinggal klik-klik seperti itu. Ada berbagai juga macam device yang bisa digunakan dari smartphone sampai ke laptop. Cakupannya luas, pengguna internet di Indonesia itu sekarang sekitar 132 juta, sehingga itu lebih ya dari 50%, sekitar 51% ya dari jumlah populasi di Indonesia sendiri. Nah, ini cocok untuk responden tertentu, terutama kalau kita mentargetkan
karyawan, ya, pekerja, dan mahasiswa. Meskipun ini kelebihan tapi juga kelemahan gitu ya, karena berarti ini lebih cocok gitu karena memang pengguna internet terbanyak di Indonesia. Karakteristiknya mereka adalah workers ya atau college students gitu, university students. Sehingga kalau kita mau mencakup karakter yang lain ya, populasi yang dengan karakteristik yang lain bisa ya, karena memang pengguna internet juga dari berbagai karakteristik, cuma memang tidak seluas jangkauannya seperti kalau karyawan dan mahasiswa. Nah, yang perlu diperhatikan dari online survei adalah kompatibilitas, yaitu standarisasi tampilan karena multi-platform, beragam OS, resolusi layar, dan browser. Pastikan tampilan terstandarisasi dan bisa diakses ya, terstandar di berbagai platform. Harus perhatikan juga kecepatan internet ya, karena ada kemungkinan responden kita mengalami kesulitan yaitu di tengah-tengah pengisian survei tiba-tiba macet gitu hanya karena internetnya ada masalah. Pastikan juga desainnya responsif gitu ya, jadi mudah bagi partisipan untuk mengisi. Yang perlu diperhatikan juga melalui online survei itu adalah sampling ya, sampling frame itu, karena bisa jadi satu orang itu punya lebih dari satu email, sehingga kita harus memperhatikan apakah itu betul-betul apakah ya nggak ada duplikat gitu ya. Terus kemudian tidak adanya kode area gitu ya, jadi kita mungkin tidak tahu secara persis lokasi dari partisipan itu ada di mana gitu. Jadi misalnya katakan populasinya Jogja misalnya seperti itu, tapi kita kirimkan email gitu ya ke mahasiswa gitu misalnya, mahasiswa di Jogja gitu. Nah, tapi kan belum tentu mereka posisinya pada saat itu ada di Jogja, atau mereka memang berasal dari Jogja, atau alamatnya memang di Jogja, kan belum tentunya. Keterlibatan responden ya kurang gitu ya, karena ada keterbatasan ketidaksinkronan komunikasi ya, karena peneliti nggak bisa bicara langsung ya. Ini dibandingkan personal interview, lebih baik personal interview karena peneliti dan responden langsung berinteraksi. Kemudian time condense ya, ada waktunya itu juga dibatasi gitu, sehingga kalau mau bertanya itu juga kadang-kadang lupa juga ya responden karena sudah selesai, terus tadi apa ya yang mau ditanyain gitu, atau di tengah-tengah ngisi survei mau bertanya kan harus telepon dulu, itu kan jadinya waktunya jadi lebih lama. Kemudian kita perhatikan komputer literasi, tidak semua responden kita punya level ya komputer literasi yang sama. Nah, kemudian perlu diperhatikan adalah logika paper based questionnaire dengan logika online survey ya. Jadi logika questionnaire yang dengan paper dengan logika komputer itu kan berbeda ya. Jadi jangan sampai ketika kita membuat online survey itu kita masih menggunakan logika paper gitu. Nah, ini contohnya di kuesioner yang di atas ya. Ini mungkin peneliti ingin menuliskan sebanyak-banyaknya pertanyaan gitu ya, sebanyak-banyaknya pertanyaan sehingga partisipan atau responden itu harus scrolling. Nah, kalau pakai paper kan nggak apa-apa ya, satu halaman tuh nggak usah scrolling ya, langsung aja dilihat gitu. Tetapi kalau pakai HP itu misalnya mereka mengisinya pakai smartphone, itu kan harus scroll sampai bawah gitu ya. Kalau misalnya semuanya, kalau kita pakai logika paper, semua kita ada 10 item gitu langsung di satu halaman, itu harus scrolling sampai ke bawah. Kalau misalnya di online survei ya sebaiknya jangan seperti itu. Sebaiknya mungkin satu page itu ya 1-2 soal saja, 1-2 pertanyaan saja gitu, sehingga mereka tinggal klik-klik gitu. Dan ada preview gitu ya, yang misalnya beberapa platform itu menunjukkan preview nih kalau di smartphone itu seperti apa bentuknya, sehingga kita bisa mempertimbangkan bagaimana responden akan melihat melalui smartphone. Nah, selain itu juga ini ya, logika ini misalnya halaman ya. Kalau misalnya di paper itu biasanya kita tuliskan halamannya itu supaya
partisipan tahu gitu ya, tahu bahwa mereka mendapatkan kuesionernya lengkap gitu. Misalnya ini ada 10 halaman Bapak Ibu, itu tolong dicek ada 10 halaman atau tidak gitu ya. Kadang-kadang dalam proses cetak fotokopi gitu kita kehilangan 1-2 halaman gitu ya. Sehingga partisipan harus ngecek. Nah, ini yang contoh yang di atas ini juga masih menggunakan logika paper, kita tuliskan halamannya. Nah, tapi kalau partisipan begitu melihat ini, 16 halaman gitu, mereka akan terintimidasi gitu, ini masih banyak sekali gitu. Nah, yang di bawah ini lebih baik gitu ya, karena tidak nggak explicitly gitu menunjukkan nomor halamannya ya, tetapi mereka hanya bisa membuat asumsi gitu ya, ini kira-kira masih sebentar 50% lagi selesai gitu ya, kira-kira dari informasi yang mereka lihat di sini yang di bawah. Nah, beberapa tips untuk online survey itu meliputi gunakan kalimat yang singkat dan mudah dipahami, karena sekali lagi pertimbangkan bahwa responden tidak bisa langsung bertanya kepada peneliti ya. Pastikan kalimatnya singkat, mudah dipahami. Gunakan heading untuk membagi kuesioner sesuai tema gitu ya, supaya memudahkan partisipan untuk memahami instruksinya ya. Gunakan prinsip non-eksperimen sebagai panduan ya, jangan mewajibkan responden untuk mengisi semua required field gitu. Non-response di sini lebih baik daripada data yang tidak akurat sama sekali. Kalau misalnya menggunakan required field karena mungkin khawatir gitu ya responden tidak mengisi, pastikan pilihan itu ada opsi ya, tidak tahu gitu atau tidak ingin menjawab gitu, seperti itu. Jadi mereka punya pilihan gitu. Kalau memang saya tidak tahu tentang isu tersebut, saya akan jawab tidak tahu. Kemudian kesesuaian antara item dan makna rating gitu ya. Jadi jangan sampai item yang kita tanyakan atau pernyataan yang kita tuliskan itu ratingnya itu nggak sesuai ya. Misalnya kita tanya tentang frekuensi gitu ya, seberapa sering Anda menggunakan internet, kemudian opsinya misalnya setuju, sangat tidak setuju, itu kan jadinya nggak sesuai gitu ya. Pilihan jawaban semuanya tersedia di sana sehingga memudahkan partisipan atau responden untuk mengisi. Nah, ada berbagai aplikasi online survei, Lime Survey, Typeform, SurveyMonkey, Qualtrics, tapi yang paling populer dan bisa teman-teman gunakan untuk penelitian sekarang gitu, itu adalah Google Forms. Meskipun ada berbagai keterbatasan ya dari Google Forms, tapi ini yang mungkin terbaik dibandingkan yang gratisan yang lainnya gitu ya. Jadi kita masih bisa melakukan beberapa cara, misalnya filtering, skip logic, dan Google Form juga tidak membatasi jumlah responden, tidak membatasi jumlah pertanyaan ya. Memang versinya free, gratisan gitu. Kalau platform survei yang lain itu mungkin lebih baik ya, seperti Qualtrics, seperti SurveyMonkey, itu lebih baik kalau berbayar ya, karena mereka punya banyak fitur yang memang untuk penelitian online, survei online gitu, sehingga membantu peneliti untuk bisa melakukan banyak hal, bahkan bisa merandom assignment untuk eksperimen yang online seperti itu, tetapi itu harus berbayar. Nah, kalau versi yang free-nya mereka ada banyak keterbatasan. Nah, kalau untuk teman-teman untuk kelas ini dan untuk penelitian misalnya skripsi itu bisa banget menggunakan Google Forms ya. Teman-teman sudah sangat familiar dengan ini. Oke, itu saja dari saya tentang metode pengambilan data untuk penelitian survei. Ini referensinya, kita ketemu lagi di video yang lain.